Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Juliana dengan ujung NIM 058, Ilmu Kelautan Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang praktikum penginderaan jauh kelautan dengan materi penginderaan jauh habitat bentik, terumbu karang, dan lamun. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu terumbu karang. Terumbu karang adalah formasi padat kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme Cnidaria, seperti hewan karang dengan hubungannya dengan zooxanthella. Kemudian untuk lamun adalah tumbuhan yang tergolong di tumbuhan tingkat tinggi yang morfologinya dapat dibedakan dengan mata telanjang, seperti batang, daun, akarnya itu bisa langsung dibedakan. Kemudian di materi kali ini kita akan menggunakan koreksi Lizenga dan koreksi Sunline. Untuk software yang kita gunakan sendiri yaitu ArcGIS, dan data yang kita gunakan itu berasal dari Sentinel 2A level 2A. Kenapa kita menggunakan data tersebut? Karena data tersebut memungkinkan resolusi spasial yang tinggi, yaitu 10 meter untuk saluran warna dan 20 meter untuk saluran inframerah. Langsung saja ke pengolahan datanya. Di sini kita masuk ke ArcGIS, kemudian kita masukkan data. Kita sudah download datanya, lalu kita pilih datanya, kita pilih yang resolusi 10 meter, kemudian kita masukkan band 2, band 3, band 4, dan band 8. Kemudian klik add. Nah, jika datanya sudah keluar seperti ini, kita ke menu search, lalu kita cari plot. Nah, di sini yang plot spatial analysis, kita klik kanan, lalu batch, kemudian kita klik tanda plus di sini, sesuaikan data yang kita ingin masukkan di sini 4. Kita buat 4. Kemudian kalian bisa input satu-satu dengan klik 2 kali, kemudian masukkan band 2, klik OK, lanjutkan di bawahnya band 3, klik OK, atau kalian juga bisa drag file yang dari sini ke sini, itu juga bisa ya, lebih cepatnya. Jadi saya akan masukkan manual saja secara berurutan. Nah, jika sudah, di bagian output rasternya kita klik kanan, pilih browser. Nah, di sini kita akan memilih letak di mana kita akan menyimpan data geodatabase-nya. Nah, di sini kita buat folder geodatabase-nya. Kemudian kita masuk ke folder geodatabase-nya, lalu di sini kita beri nama FB2. Save. Dilanjutkan file yang bawahnya juga klik kanan, browser, lalu di sini kita save FB3. Lakukan hal yang sama sampai selesai. FB2, FB3, FB4 ini artinya tuh float, band 2, float, band 3, seperti itu ya. Di kanan browse. Sini FB8. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita klik OK dan tunggu hasil plotnya tampil. Nah, jika hasil plottingnya sudah keluar, oh ya, yang keluar itu hanya band 8 saja, jadi kita akan memasukkan band 2, 3, 4 nya secara manual, masuk ke folder tempat kita menyimpan geodatabase-nya tadi.
Kemudian kita masukkan band 2, 3, dan 4-nya secara manual. Klik add. Ini kita klik yes saja. Tunggu layersnya muncul. Nah, jika sudah muncul seperti ini, FB2 sampai FB8-nya, kita ke search, kemudian kita cari raster kalkulator. Nah, ini kita klik kanan, kita pilih batch, kemudian kita tambah, lalu kita masukkan dengan cara klik 2 kali, pilih yang FB2 per 10.000 atau dibagi 10.000, lalu klik OK. Nah, sama lakuin juga ke FB 345, 348, dibagi 10.000, klik OK. Ini juga sama, FB4 dibagi 10.000, klik OK. Nah, yang terakhir yaitu FB8 dibagi 10.000, klik OK. Nah, kemudian jika sudah, di sini untuk output rasternya kita klik kanan, browser. Di sini kita akan save dengan nama RB sesuai bandnya. Sini RB2, RB3, RB4, dan yang terakhir RB8. Dan ingat, kita harus menyimpannya di geodatabase. Kemudian klik OK. Lalu kita tunggu sampai hasil raster kalkulatornya keluar. Kemudian jika hasil dari band 2, raster kalkulator band 8 ini sudah muncul, di sini kita masukkan secara manual lagi band R dari band 2, 3, dan 4. Lalu klik add. Ini kita yes. Ini yes lagi. Kita pilih yes terus sampai semuanya muncul. Nah, jika hasilnya sudah muncul sama seperti ini, kita ke search, kita cari composite, kemudian kita pilih composite. Pada input raster kita masukkan RB2, RB3, RB4, dan RB8. Kemudian di sini kita simpan menjadi composite band. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita ubah RGB-nya jadi 3, 2, yang dulu 1. Nah, jika sudah, kita ke image analysis. Kemudian kita pilih composite. Di sini gamenya saya naikkan menjadi 1,74, kecerahannya 36, keterangannya 28. Disesuaikan saja. Nah, kemudian jika sudah, kita lanjut ke search. Kita membuat koleksi yang lain. Nah, kita pilih titik sampelnya. Di sini karena kita sudah memiliki data SHP-nya, kita masukin saja. Ini, klik add. Nah, membuat titik-titik seperti ini, titik poin SHP seperti ini, kan bisa ke katalog, kemudian klik new buat save file seperti itu. Kemudian di editor, feature, create feature, dan sebagainya dipilihin. Nah, di sini ada 3 jenis koreksi salin, yaitu yang pertama ini ada koreksi salin aktif atau yang dapat kita lihat lah. Sampel diambil itu bagian-bagian perairan yang terkena cahaya matahari dan memantulkan sangat banyak cahaya. Maksudnya
sangat terang gitu wilayahnya. Kemudian di sini juga ada tidak ada sunlight sama sekali, maksudnya itu dia berwarna gelap. Ya berarti benar-benar nggak ada sunlight gitu, pantulan dari mataharinya itu nggak ada, jadi benar-benar gelap, bisa dilihat jadi warnanya lebih gelap daripada yang pas yang aktif tadi. Nah kemudian yang terakhir itu ada yang sampel masif atau di antara aktif dan tidak ada sunlight sama sekali, yaitu tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap warnanya. Kita bisa lihat nih, ini dengan ini dengan ini. Nah kemudian selanjutnya kita akan masuk ke search, kemudian kita cari extract multi value. Nah ini kita klik, ada input point features, itu kita masukkan yang sunlight, input raster kita masukkan yang composite, kemudian kita Nah fungsi dari extract multi value itu tadi untuk kita biar dapat mendapatkan data yang akan kita olah di Excel. Jadi kita klik kanan, open attribute table. Nah di sini akan muncul datanya per band. Kemudian untuk downloadnya kita klik table option, kemudian kita explore. Nah kita pilih tempatnya, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke Excel. Kita drag data kita yang kita sudah save tadi, dia itu berbentuk DPF seperti ini. Kita drag ke Excel. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah ini bagian ini kita akan ubah namanya menjadi blue, ini green, kemudian ini red, dan yang terakhir ini merah. Nah jika sudah, kita akan blok kolom blue, red, dan green. Kita pindah ke samping mir, lalu kita blok near blue, green, red. Kita ubah ke samping ke kolom B. Nah jadi seperti ini. Nah setelah itu kita blok semua data near blue, green, red. Kita ke insert, pilih yang charge, kemudian kita pilih yang pertama ini. Nah jika sudah seperti ini, kita akan singkirkan sini. Nah, kalau seperti ini kita klik lokalisasi di antara kolom-kolomnya, kemudian kita ambil salah satu titik di grafik yang menyampaikan data berwarna biru. Nah ini kita klik kanan, kita add trend line, kemudian kita scroll ke bawah, kita centang yang display equation dan display r square. Nah akan muncul seperti ini. Ini akan kita beri warna untuk menandai itu data warna apa gitu ya, blue. Kemudian selanjutnya kita ambil data berwarna green. Ini kita ke kanan, add trend line, scroll ke bawah, display equation, display r square. Udah muncul seperti ini. Kita pindah ke bawah sini, kita ubah warnanya menjadi green. Selanjutnya itu terakhir data red. Klik kanan, trend line, display equation, dan display r square. Kita sudah, kita pindah ke bawah sini, kita ubah warnanya menjadi warna red. Jika sudah, di sini kita tulis red, formula, dan di sini R2, di sini D. Nah di band di bawahnya band ini kita masukkan warnanya yaitu blue, green, red, dan merah. Nah jika sudah, di bagian formula ini kita akan masukkan nilai Y dari masing-masing data. Ini dari Y sampai angka terakhir. Begitu juga dengan data green dan juga yang red.
Kemudian kita bisa klik 2 kali di antara data kolom. Jika sudah, yang bagian R2, yang R2 sama kayak yang kolom formula ini tadi, kita ambil sesuai data warna dari R2 sampai angka terakhir seperti ini. Taruh di blue, yang green kita taruh di green, yang red kita taruh di red. Nah, untuk BI nya itu sendiri, kita ambil nilai yang terletak setelah sama dengan Y, setelah sama dengan yang di garis Y, sampai sebelum X, setelah sama dengan sebelum X, sesuai warna Pak datanya ya. Kalau blue taruh di blue, green taruh di green, seperti itu. Seterusnya sampai ke data yang red. Nah, jika sudah, kita lanjut ke yang mir. Mir ini kita masukkan rumus sama dengan mir, klik 2 kali, kemudian pilih salah satu data mir, kita pilih sampai bawah, kemudian enter. Nah, kalian dapatkan nilainya seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke artisnya. Nah, di sini ke search, lalu cari raster kalkulator. Nah, di raster kalkulator ini kita klik kanan, barat, kita tambah jadi 3, kemudian klik 2 kali, masukkan rumus RB2, dikurang. Nah, ini kita bisa perkecil. Kita ambil data di Excel yang bagian BI, BI. Kita paste di sini. Oh iya, jangan lupa di sini dibuka kurung. Habis itu dikali buka kurung RB8 dikurang ambil data yang ini, lalu di paste di sini. Kita ambil 4 angka di belakang titik saja, kemudian tutup kurung 2 kali, lalu klik OK. Nah, sama halnya dengan data yang di bawah ini, cuman kita pakainya yang RB3 dikurang buka kurung data ini, dikali buka kurung RB8 dikurang data nilainya tadi, tutup kurung 2 kali, sama seperti yang di RB4 ini rumusnya. Kalau dikurang buka kurung di BI data red, lalu dikasih di sini, kemudian dikali buka kurung RB8 dikurang datanya tadi, copy paste di sini. Lalu tutup kurung 2 kali, lalu klik OK. Kemudian untuk output rasternya di sini kita klik kanan browser, kemudian kita set dengan masing-masing band. Ini blue, kemudian ini green, yang terakhir itu red. Nah, jika sudah, kita klik OK, lalu ditunggu hasilnya sampai keluar.
Nah, di sini udah muncul yang data red-nya aja. Sisanya yang blue sama green itu dikeluarkan secara manual dengan cara add data. Nah, di sini kita pilih blue, green, lalu add, tunggu. Dan jika sudah muncul seperti ini, kita lanjut keluarin data SHP wilayah kajian. Klik add. Nanti akan jadi seperti ini. Kemudian kita ke search, cari composite band. Kita klik, lalu di input raster kita masukkan blue, green, right secara berurutan. Kemudian kita ke environment, pada proses extend di bagian default atau extend ini kita ubah menjadi same as layer wilayah kajian. Kemudian kita scroll ke bawah, di raster analis itu yang max kita masukkan wilayah kajian ini. Kemudian kita klik OK, kita atur penyimpanannya, kita masukkan di sini composite SK. Kemudian kita klik save. Oke. Kemudian jika sudah muncul seperti ini composite-nya, kita ubah RGB-nya menjadi 321. Nah, kemudian jika sudah, kita ke search, kita cari extract by max. Nah, ini kita klik, di input rasternya kita masukkan composite SD, kemudian di input raster or feature max data kita masukkan salin. Nah, datanya kita simpan di biodatabase dengan nama Pahawang SD atau Pahawang Sangling. Kemudian kita save. Oke. Kita tunggu. Nah, kemudian jika sudah keluar hasilnya ini tadi, kita ubah RGB-nya 321 lagi untuk warna natural. Kemudian yang lainnya itu bakal centang aja biar mempermudah dan memperingan saat kita membuka data. Nah, ini supaya jelas kita ke image analysis. Ya, sebelumnya kita zoom out dulu. Kemudian kecerahannya kita turunkan. Ini juga nah, jika sudah, di sini kita akan lanjut ke koreksi desainnya. Nah, koreksi desainnya itu digunakan untuk mengoreksi atau mengidentifikasi perairan bawah laut. Bawah itu maksudnya di dasar atau di kolom perairan ya. Jadi biasanya kan di dasar perairan itu tidak bisa ditangkap oleh citra. Nah, itu dapat dikoreksi dengan metode Lizangi, algoritma Lizangi. Kemudian kita masukkan titik sampel yang sudah kita buat menggunakan SHP. Nah, ini kita ambil titiknya dari kedalaman sampai dari tempat yang dalam ke pesisir, ke tempat yang dangkal seperti ini.
dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal. Nah, kemudian kita ke search, lalu kita cari extract multi value. Sama ini tadi gunanya seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kita pilih angka desainnya, kemudian input raster kita pilih Pawang SG, kemudian klik OK. Sama seperti yang tadi, ini digunakan untuk mengeluarkan table of content-nya tadi supaya ada data dan bisa kita download dan kita olah di Excel. Seperti ini caranya. Open attribute table, kemudian nah ini kan ada kan, ini kita table option dan kita ekspor ini, lalu klik OK. Kemudian kita masuk ke Excel, lalu kita drag file yang sudah kita simpan tadi, dia berbentuk DBF pasti, kita drag ke Excel. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Dan jika sudah di drag, di sini kita lanjut buat LN ini, kemudian berikutnya LN green, berikutnya itu LN, kemudian di sini kita masukkan rumus sama dengan LN, ambil B1, kemudian kita tarik ke bawah, enter, kemudian kita tarik ke samping karena rumus LN green dan red sama aja. Kemudian setelah itu kita bikin di sini blue, green, red. Kemudian di sini kita buat rumus var, kita pilih kolom LN blue, tarik ke bawah, kemudian enter. Ini kita tarik ke samping, karena rumusnya sama ya, LN tapi ini yang bawah sini, ini juga sama, bawah sini. Dan jika sudah selesai rumus var semua ini dapat kita amati bahwasannya kita pastikan dari var blue, var green, var red itu terjadi peningkatan. Ya, contohnya seperti ini, 0,0165 menjadi 0,0202, terus meningkat lagi menjadi 0,022286. Nah, selanjutnya sini kita buat kolom baru, berisikan ben, var, A, dan kali KC. Nah, di bawah ben ini kita buat ben 23, ben 24, dan ben 34. Kemudian di sini kita buat rumus sama dengan covar, lalu kita pilih barisan LN blue atau ben 2, CTRL, LN green atau ben 3, kemudian enter. Nah, sama seperti yang ben 23, ben 24 ini sama dengan cover, kita pilih yang LN blue karena masih ben 2, kemudian CTRL, LN red karena ben 4, kemudian enter. Begitu juga dengan ben 34 yang artinya cover, pilih LN green sebagai ben 3, sebelah ke bawah, dan klik CTRL, pilih LN red sebagai ben 4, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai covernya. Dan untuk yang baris A itu kita masukkan rumus sama dengan buka kurung, karena ben 2, 3, maka kita pilih var blue dikurang var green, tutup kurung, dibagi, buka kurung, 2 dikali
cover band 23 ini, lalu di enter. Nah, jika sudah, lakukan hal sama juga, tapi ini cuma beda pengambilan var dan covernya. Sama dengan buka kurung, karena band 2 dan 4, maka yang double adalah var blue dikurang var red, tutup kurung, dibagi, buka kurung, 2 dikali cover band 24, kemudian tutup kurung, enter. Ulangi lagi, sama dengan buka kurung, karena ini band 34, kita ambil var green dan var red, dikurang var red, tutup kurung, per buka kurung, 2 dikali cover band 34, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah dapatkan nilai kolom A. Ini harus dipastikan bernilai negatif karena nanti berpengaruh ke perhitungan KI per kj-nya. Nah, di sini kita mulai ke perhitungan KI per kj sama dengan ambil nilai A-nya, kemudian ditambah, masukkan rumus SQ AT. Nah, ini buka kurung lagi, pilih yang A lagi, kemudian pangkat 2, tutup kurung, ditambah 1, enter. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Lakukan hal yang sama juga, tambah SQ buka kurung, pangkat 2, tutup kurung, plus 1, tutup kurung. Lagi sama dengan nilai A band 234 ditambah, masukkan rumus SQAT, buka kurung lagi, masukkan nilai A band 34 lagi, diberi pangkat 2, tutup kurung, ditambah 1, tutup kurung. Nah, ini hasil dari KI per kj-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita kembali ke ArcGIS, lalu kita cari raster kalkulator, kemudian kita ke kanan, libat, di sini kita tambah menjadi 3, klik 2 kali, jadi kita masukkan rumus ln blue dikurang, ini di luar dalam kurung ya, dikurang, buka kurung, masukin nilai KI per kj yang band ini, band 23, kita masukkan di sini, lalu dikali rumus lagi, buka kurung dulu, rumus, kita masukkan warna green, kemudian tutup kurung, 3 tutup kurung ya, kemudian oke. Sama juga ini, cuma bedanya ini red, kita masukkan rumus ln blue dikurang, buka kurung, nilai yang band 24, kemudian dikali, buka kurung, ln lagi, pilih yang red, tutup kurung 3 kali, kemudian klik OK. Lalu yang ln blue, sini kita pilih ln green dikurang, buka kurung, ini kita ambil yang band 34, lalu dikali, buka kurung, ln lagi, red, tutup kurung. Oke. Yang perlu diingat bahwasannya kalau blue itu 2, green itu 3, red itu 4. Jadi kalau misalnya kita mau masukin yang band 34, ya berarti band 3 nya itu green dan band 4 nya itu red,
Begitu juga kalau kita mau masukin band 24, itu berarti 2-nya blue, 4-nya red gitu. Nah, kemudian dilanjutkan, di sini kita ke kanan, output rasternya, browser, kita beri nama band 23. Di sini kedua kita beri nama band 24. Yang terakhir kita beri nama band 34. Save, lalu klik OK. Lalu tunggu hasil raster kalkulatornya keluar. Dan di sini sudah muncul file raster kalkulatornya, hanya band 34 kembali lagi. Sisanya kita bakal masukin manual. Di tempat penyimpanan, kalian menyimpan di database-nya band 23 dan band 24. Kita add, yes, ditunggu datanya muncul. Jika datanya semua sudah muncul, di sini kita akan nah, di sini kita akan melanjutkan ke composite band lagi. Kita ke search, lalu kita cari composite band. Kita masuk ke composite, ke input rasternya kita masukkan band 23, band 24, band 34 secara berurutan. Kemudian kita ke environment, dan di bagian processing externnya kita ubah dari default ke same as layer wilayah kajian. Kemudian scroll ke bawah di raster analysis, kajian, kemudian kita scroll ke bawah raster analisisnya, ada masknya ini kita masukkan ke kajian, lalu OK, kita simpan. Composite LZ, kemudian kita save, kita OK kan, kita tunggu proses composite-nya selesai. Jika hasil composite-nya sudah keluar seperti ini, kembali lagi RGB nya kita ubah 321. Di sini saya akan mencentang sudah tidak dipakai. Dan kemudian kita ke search, lalu cari extract Linux. Nah, ini kita pilih di input rasternya, kita pilih composite LZ, composite Lizena. Input rasternya kita masukkan wilayah kajian. Nah, untuk disimpan kita simpan di Pahawang LZ. Ingat bahwasannya penamaan ini tidak. Klik save, lalu OK. Tunggu sampai ekstrak by max selesai. Kemudian kita setelah composite keluar, kita ubah jadi 321. Nah, di praktikum kali ini itu kita juga menggunakan pembagian kelas, yaitu kelas substrat. Ini bisa dilihat yang tampak lebih muda, warnanya lebih putih kayak gitu. Terus yang rambut di sini agak tutupannya agak gelap. Kemudian yang di pinggir-pinggir ini adalah terumbu karang. Ini. Nah, kemudian kita akan membuat save file lagi ke katalog. Terus klik kanan.
new save file. Di sini kita tulis habitat benthic point WGS nya 1994. Kemudian kita tunggu save filenya keluar. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik kanan, lalu kita bisa label feature. Sebelumnya kita open attribute labels dulu. Kalau mau buat tabel kelasnya, kita ke tabel option, terus add field. Setelah kita kasih nama kelas. Nah, untuk type-nya ini yang text, kemudian klik OK. Nanti udah kebuat kayak gini jadinya. Nah, untuk satu awal ini sampai satu akhir, ini kita klik kanan di sini, lalu field kalkulator, kasih nama substrat. Jangan lupa tanda petik. Kemudian OK. Nah, nanti ada di sini nama-namanya. Kemudian yang nomor 3 ini kita apply sama juga sampai 3 terakhir di sini. Di kanan di kelas, di kalkulator, kita ubah jadi terumbu karang. Kita oke. Nah, seterusnya ke yang nomor 2 juga ya, gitu ini. Nih. Di kanan di kelas, buat kalkulator, ini lamun. Nah, kalau sudah, tinggal di clear selection ini. Nah, udah selesai. Dia udah kebuat kelasnya juga, ID-nya juga udah, poinnya juga udah ada, poin 0, 1, 2, 3. Nah, kalau udah, kita lanjut ke search lagi, terus kita cari create signature. Nah, ini kita pilih, lalu di input rasternya kita masukin pawang, kemudian input raster of feature sample datanya kita pilih wilayah kajian, maksudnya habitat benthic ini. Terus sampelnya ini kita pilih yang kelas, kemudian kita simpannya jangan jauh-jauh, jadi kita taruh di luar data ini aja. Di sini saya akan kasih nama habitat benthic Pahawa. Terus kita save, lalu kita oke. Kita tunggu create signature-nya selesai. Nah, jika sudah selesai, kita langsung masuk ke mengklasifikasikan kelas-kelasnya tadi. Di sini saya sudah punya toolsnya, sudah aktif. Jadi sebelum kita mulai klasifikasi, kita ubah dulu ini ke paham LZ. Kemudian di classification ini kita pilih yang maksimum likelihood classification. Nah, ini raster bandnya biarkan bawah karena tadi sudah kita masukkan. Terus input signature filenya kita masukkan file yang tadi kita simpan terakhir ini. Kemudian open, terus penyimpanannya kita beri nama Pahawa, kemudian kita save, kemudian kita klik OK. Dan jika sudah selesai sudah muncul seperti ini, kita ubah warnanya substrat menjadi beige, warnanya kita ubah substrat ke beige. Terus terumbu karang kita ubah ke warna merah, dan lamunnya kita biarkan berwarna hijau. Nah, jadi di sini yang di habitat benthic ini kita label feature, jadi nanti nama-namanya keluar tuh. Kan satu tadi kita kasih nama ke satu ini substrat, ini lamun, ini bisa kita bedain ya, dari warnanya udah kelihatan. Kalaupun tadi tuh belum dibuat klasifikasi, sebenarnya juga udah kelihatan dari kalau yang seperti tadi kelihatan lebih putih-putih, dia kayak pasir lah ya bentuknya. Terus kalau yang lemon itu dia lebih agak gelap, gelap-gelapan gitu. Nah, kalau yang terumbu karang dia lebih gelap lagi. Ini bisa langsung ke layar peta.
Nah, untuk layar petanya saya akan skip dan langsung tampilkan ketika layar petanya sudah jadi saja. Nah, ini dia hasil dari layar peta yang sudah saya kerjakan. Di sini saya akan menyampaikan pengertian menurut saya dari koleksi Sanglin dan koleksi Rizenga atau kolam perairan. Untuk koleksi Sanglin itu sendiri kan semester kemarin juga kita sudah mempelajari bahwasanya koleksi Sanglin itu mengkoreksi atau meminimalisir pantulan cahaya, contohnya seperti cahaya matahari memantulkan energinya ke air dan itu membuat seperti kilauan yang lebih cerah gitu, kayak jadinya dia nutupin bagian-bagian permukaan air tersebut, entah itu ada gelombang atau ada apa, jadi tertutup seperti itu. Jadi kalau di lawan koleksi Sanglin, pantulan cahaya itu bisa dihilangkan atau diperkecil. Kemudian untuk koleksi kolam air itu sendiri, yaitu dia mengkoreksi bagian kolam air atau di dasar air. Jadi nggak cuma di permukaan, dia bisa mengkoreksi sampai di bagian kolam air. Jadi mau di kolam air itu ada laman atau terumbu karang itu bisa dideteksi. Kemudian untuk kelas-kelasnya itu di sini sudah terpampang bahwasanya kalau yang warna merah itu terumbu karang, terus kalau yang warna beige itu ataupun ini substrat, dan yang warna hijau itu lemon. Di sini kenapa banyak yang warna merah atau terumbu karang? Itu bisa jadi karena warna dari terumbu karang itu sendiri hampir sama dengan kolam perairan yang ada di sekitarnya, jadi kemungkinan lebih banyak terumbu karang itu. Lalu untuk kesimpulan pada materi kali ini, yaitu terumbu karang adalah formasi padat kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme cnidaria seperti hewan karang yang hubungannya dengan zooxanthella. Kemudian di sini juga kita memetakan kawasan habitat benthic dengan menggunakan algoritma Lizenga dan koleksi Sanglin. Serta di sini kita juga menggunakan klasifikasi terbimbing. Kemudian kita juga di sini menggunakan data Sentinel-2 level 2A. Kenapa kita menggunakan itu? Karena dia sudah cukup dikoreksi, maksudnya kualitasnya sudah cukup baik dan tidak perlu dikoreksi kembali. Kemudian untuk sarannya, menurut saya Praktikum sudah sangat berjalan lancar. Abang kakak juga sudah sangat membantu kami ketika kami sedang kesulitan memahami atau mengikuti praktikum. Hanya saja terkadang saya sedikit rancu mendengar abang yang menjelaskan materi di depan dengan abang kakak yang mengobrol di belakang. Pesan saya untuk kedepannya, semoga abang dan kakak bisa lebih memperhatikan kondisi ketika ingin mengobrol, karena kami juga mohon untuk supaya kami bisa fokus praktikumnya, dan kami juga memahami bahwasanya keangkatan saya juga lumayan berisik, jadi sama-sama belajar untuk mengkondisikan suara. Saya pikir cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.